besok yang saya akan bahas mungkin apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar potong rambut ya, seperti itu ya. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar potong rambut. Nah, bisa juga atau mungkin memilih lokasi yang strategis untuk membuka potong rambut atau barbershop. Jadi teman-teman tetap simak channel ini dan dukung terus supaya terus berkembang ya. Kita sama-sama mengangkat profesi ini untuk selalu lebih baik supaya tidak dipandang sebelah mata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, kembali lagi bersama saya di channel saya Gunawan Mas Barbershop. Ya, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara otodidak dengan kursus. Oke, teman-teman silahkan disimak ya. Sebelum disimak jangan lupa di subscribe, di like, komen, share jika memang konten ini bermanfaat, dan terus dukung channel ini dengan cara di subscribe ya teman-teman. Oke, langsung saja. Perbedaan antara otodidak dengan kursus ya. Pasti di antara otodidak dengan kursus itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Makanya di sini saya jelaskan buat teman-teman yang ingin belajar secara otodidak gitu ya, memang harus persiapannya sama seperti kemarin, baik itu otodidak maupun kursus itu sama, yaitu yang saya sebutin kemarin itu 5 itu ya: niat, yakin, semangat, terus percaya diri, dan konsisten terus belajar. Nah itu sama, dasarnya sama. Nah untuk perbedaannya, kalau otodidak itu kan kita belajar sendiri. Jadi intinya belajar sendiri itu harus istilahnya kita harus semangatnya harus benar-benar kencang, keyakinannya juga sama. Karena nggak ada mentor, paling kita belajarnya kan dari media sosial ya, mungkin dari YouTube gitu kan. Nah untuk otodidak sendiri itu memang istilahnya semuanya teman-teman memang mungkin keterbatasan biaya, atau karena memang udahlah saya malas kursus, mending otodidak aja. Itu persiapannya memang harus lebih mantap. Kayak istilahnya pengen belajar sendiri berarti harus ada persiapan alat, mungkin yang istilahnya tadinya biayanya buat mau kursus jadi dialihkan ke pembelian alat. Nah seperti itu kalau otodidak, pembelian alat. Terus nanti untuk model prakteknya itu pasti teman-teman harus nyari sendiri, istilahnya nyari sendiri. Mungkin bisa teman atau saudara atau siapalah yang istilahnya mau secara sukarela dicukur sama teman-teman yang belajar otodidak gitu ya, seperti itu. Nah itu perbedaannya seperti itu. Jadi kalau kursus kan ibaratnya tadi otodidak ya, kalau kursus itu kan istilahnya kita benar-benar diarahkan dari nol. Terus untuk alat itu sendiri biasanya sudah disiapkan di tempat kursus, kayak alat udah disiapin, terus model prakteknya juga udah disiapin biasanya loh kalau di tempat saya seperti itu. Jadi untuk alatnya terus model prakteknya itu udah disiapin semua. Jadi ibaratnya kalau kursus itu gini, saya ibaratkan gini, semuanya teman-teman mau pergi ke suatu tempat lah istilahnya, pergi ke suatu tempat, taruhlah mau pergi ke saya sendiri mau pergi ke Cilacap tapi nggak tahu jalan gitu kan. Nah kita ikut teman kita atau orang yang sudah tahu jalan ke sana, tinggal istilahnya bonceng lah, itu kan langsung sampai, nggak perlu nyasar gitu. Kalau kursus ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau otodidak istilahnya kita cari jalan sendiri, kadang-kadang itu mungkin nyasar sampai ke sawah atau ke mana, ke kuburan gitu. Perbedaannya kayak gitu. Jadi antara kursus dan otodidak itu ya sama-sama bagus, cuma bedanya kalau otodidak itu kita benar-benar berjuang sendiri, harus belajar sendiri, harus kreatif,
istilahnya harus benar-benar apa ya, semangatnya harus benar-benar kenceng. Nah kalau kursus itu ada yang bimbing, ada yang ngarahin, ada mentornya, dan juga istilahnya apa ya, dan itu apa, model prakteknya itu udah disiapkan itu tadi ya. Jadi sama-sama bagus, tidak ada yang jelek lah, mau otodidak kayak mau kursus kayak, menurutku sih sama-sama bagus. Jadi kita sesama profesi, tukang cukur atau barber atau seniman rambut, hairstylist, apa itulah pokoknya istilahnya banyak. Sekarang bukan waktunya saling berkompetensi lah ya, saling bersaing, tapi kita waktunya saling berkolaborasi ya. Berkolaborasi itu dalam arti jangan saling menjelek-jelekan, seperti itu istilahnya. Apa, kalau saya juga ngomong ke teman-teman yang ikut dengan saya itu, pokoknya kalau apa ya, ada pelanggan yang habis cukur di tempat lain, terus dia istilahnya memperbaiki atau dandani ya di tempat kita jangan sampai menjelek-jelekan ke pangsit. Sebenarnya konsumen datang, masa aku cukur di sini, tadi cukur di sana, tapi hasilnya kayak gini, ya udah didengerin aja, nggak perlu dijelek-jelekin. Karena apa ya, kita sesama seniman rambut, sama barber itu menurutku jangan saling menjelek-jelekan. Kalau kita menjelekan tempat yang lain, itu sama aja kita merendahkan profesi kita sebagai seorang seniman rambut atau seorang barber ya. Jadi jangan saling menjelekkan. Ibaratnya yaitu tadi, sama aja kita merendahkan profesi kita, padahal harusnya kita kan sama-sama saling, ayolah kita bareng-bareng mengangkat profesi ini supaya tidak dipandang sebelah mata seperti yang sudah-sudah. Oke. Jadi itu ya perbedaan antara otodidak dan kursus ya. Jadi silakan teman-teman tinggal pilih, mau pilih yang otodidak belajar sendiri ya, mungkin beli alat sendiri, atau mau pilih yang kursus, alatnya sudah disiapkan, modelnya sudah disiapkan, diajarin, ada mentornya sampai bisa seperti itu. Tinggal silakan kembali ke teman-teman mau pilih yang mana. Oke, mungkin itu aja. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan di komentar ya, di komen aja. Atau mungkin ada masukan ke saya, silakan di komen. Terus mungkin oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Jadi besok yang saya akan bahas mungkin apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar potong rambut ya, seperti itu ya. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar potong rambut. Nah, bisa juga atau mungkin memilih lokasi yang strategis untuk membuka potong rambut atau barbershop. Jadi teman-teman tetap simak channel ini dan dukung terus supaya terus berkembang ya. Kita sama-sama mengangkat profesi ini untuk selalu lebih baik, supaya tidak dipandang sebelah mata. Oke teman-teman, pesan saya, sekarang bukan waktunya berkompetisi ya, bukan waktunya berkompetisi, bukan waktunya bersaing. Kita waktunya untuk saling berkolaborasi untuk memajukan industri seniman rambut, industri barber, industri hairstylist salon. Pokoknya kita itu harus sama-sama memajukan ya. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin yang kurang pas, kurang berkenan, silakan saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang mungkin di komentar aja ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang istilahnya sedang belajar, sedang berjuang di dalam seniman rambut barbershop. Tetap semangat, jangan putus asa. Pokoknya tetap silaturahmi dengan yang lain, mungkin ke tempat barber lain, saling ngobrol, ngopi bareng. Artinya kita harus berjuang bersama, istilahnya saling sharing. Sekarang kan banyak
komunitas-komunitas barber, komunitas pangkas rambut. Kita harus saling bersinergi untuk memajukan industri ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semangat selalu, sehat selalu, pokoknya tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.